Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast Pen 5. Kali ini kami kedatangan tamu yang istimewa, Naura Arifah. Halo Ibu. Halo Naura. Halo Ibu. Naura boleh perkenalan diri dulu Naura? Oke, perkenalan ya. Ini ya. Marhaba, bani madam Naura, ben Padang Panjang da, ben on yedi yashindaim, tasyakur adirim. Halo semuanya, kenalin aku Naura Arifah, biasa dipanggil Naura. Aku asal dari Padang Panjang, aku umurnya 17 tahun. Ya, terima kasih. Oke Naura, udah bisa bahasa Turki ya? Sedikit Bu. Sedikit ya. Naura, kapan nih berangkat ke Turkinya gitu? Insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 5 September Bu. Mohon doanya ya semua. Tahun ini ya? Iya tahun ini Bu. Wah luar biasa, berarti lebih kurang 3 hari lagi ya? Iya 3 hari lagi Bu. Berarti luar biasa ya, Pen 5 bisa mendatangkan tamu dalam jarak yang 3 hari lagi akan berangkat ke Turki ya? Iya keren banget nih Pen 5. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Naura, kan banyak nih negara-negara yang lain nih. Iya. Kenapa Turki gitu? Kenapa Turki yang menjadi tujuan Naura untuk menimba ilmu gitu? Oke. Sebenarnya kalau cerita dari awal ya, sebenarnya negara yang paling pengen banget untuk menimba ilmu itu Amerika sebenarnya. Tapi di sana ternyata setelah melihat persyaratannya, ternyata di sana ada persyaratan yang belum bisa penuhi untuk TOEFL gitu, karena belum punya TOEFL waktu itu. Jadinya carilah negara-negara lain yang sekiranya nggak menggunakan TOEFL, dan menemukan ada beberapa negara waktu itu sempat daftar juga ke Romania, Rusia, Jepang, dan Turki. Dan alhamdulillahnya qadarullah yang lolosnya di Turki aja nih Bu gitu. Dan selain itu kenapa Turki, karena melihat ya, karena kan meriset dulu dari internet nih gimana sih Turki itu, dan dari sana ternyata melihat bahwa pemerintah di sana sangat perhatian terhadap pendidikan. Di sana mereka juga memiliki standar pendidikan yang tinggi, jadi ya pengen aja gitu bisa ngerasain belajar di negara yang maju, dan nantinya semoga ilmunya bisa nanti dibawa ke Indonesia lagi. Amin. Amin. Niat yang luar biasa ya. Iya. Amin. Semoga impian Naura tadi itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Naura ada trik nggak untuk bisa dapat kuliah di luar negeri gitu? Triknya ya. Sebenarnya untuk persiapan ke luar negeri kalau dari Naura sendiri itu bukan yang sekejap mata. Betul. Tapi butuh persiapan yang lama sampai bertahun-tahun. Iya. Bahkan keinginan untuk bisa ke luar negeri itu udah ada sejak Naura duduk di bangku MTSN waktu itu. Dan dari sana pengennya awalnya SMA-nya nih ke luar negeri, tapi ternyata biayanya terkenal di biaya yang waktu itu tinggi banget, ratusan juta, jadi ya nggak mungkin juga untuk SMA ke sana. Akhirnya pas di SMA mencobalah masuk ke SMA yang bisa menunjang Naura untuk nantinya pokoknya kuliahnya harus ke luar negeri nih. Nah, carilah SMA yang kayak gitu kan, lihat-lihat di Google, terus ketemu SMA-nya ada di Jawa waktu itu pengennya, tapi qadarullah lolosnya di SMA Negeri 1 Padang Panjang. Dan ternyata waktu itu kan posisi Naura tidak mendapatkan impian Naura, tidak mendapatkan SMA impian waktu itu ceritanya. Dan ternyata dari satu kegagalan itu bisa membuka jalan untuk menuju ke impian-impian lain yang akhirnya bisa terwujud di SMA Negeri 1 Padang Panjang waktu itu. Nah, triknya waktu itu awalnya emang dari riset di internet, terus cari-cari gimana sih keunggulannya, kok banyak orang-orang yang bisa ke sana, kayaknya kalau misalnya kita berusaha kayaknya bisa juga deh kita sampai ke sana. Itu sih triknya, kayak pertama cari dulu risetnya, terus dilihat lagi nih pemberkasannya gimana. Kalau misalnya belum memenuhi, coba cari negara lain atau opsi lain yang sekiranya kita tuh eligible untuk bisa diterima di sana. Ya meskipun pada ujungnya kita nggak tahu akan diterima atau enggak, tapi setidaknya untuk persyaratan di awal kita udah tahu, oh ternyata kita eligible. Dari sana baru kita kayak berusaha maksimalin mungkin, kan nanti biasanya ya Bu, kalau misalnya di beasiswa atau sekolah ke luar negeri itu pasti diminta motivation letter, essay, CV atau hal-hal yang semacam itu, dan itu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya kita Naura waktu itu sih persiapannya lihat-lihat dari jurnal-jurnal, dari nonton-nonton YouTube, gimana ya triknya kayak gitu sih Bu. Lebih ke secara pribadi, karena emang kita nggak tahu apa-apa, ya usaha kita untuk mencari tahu ketidaktahuan kita tadi itu. Betul. Iya, dari situ. Terus Naura, ini kan cita-cita yang luar biasa ya dari MTS ya, pengen kuliah di luar, pengen SMA di luar negeri. Iya, nggak kecapaian waktu itu Bu. Tapi ada pro kontra nggak di rumah gitu, misalnya orang tua nggak ngelarang, oh kamu perempuan kenapa harus jauh-jauh gitu, ada nggak kira-kira? Kalau untuk orang tua Naura sendiri, orang tua Naura alhamdulillah sangat mendukung
semua impian-impian Naura yang baik gitu Bu. Jadi kecuali waktu itu yang SMA memang ternyata setelah diizinin, tapi ya karena biayanya gede banget aja, ya udahlah, mungkin belum rezekinya nih sekarang, mungkin ada kesempatan lain. Dan ya orang tua Naura kalau untuk keluar negeri ya mendukung sih, bukannya nggak khawatir, pasti kayak semua orang tua kayak khawatir ya kalau anaknya jauh dari mereka, tapi ya nggak mungkin kan harus di selamanya sama orang tua. Kalau selamanya sama orang tua kapan mau berkembangnya gitu kan, kapan belajar mandirinya, kapan, ya pasti akan banyak tantangan-tantangan baru yang akan kita hadapi nantinya ketika di luar negeri. Ya apalagi nanti budayanya beda, orang-orangnya beda. Betul ya. Terus Naura pernah nggak mengalami satu sisi atau satu titik benar-benar down? Oh gini ya rasanya, gue nggak mau deh nyoba, atau ingin berhenti sampai di sini aja, nggak mau lanjutin gitu, pernah nggak? Pernah Bu, pernah. Jadi waktu itu ceritanya di SMA, alhamdulillah waktu itu pernah mendapat kesempatan untuk bisa jadi siswa pertukaran pelajar ke Amerika lewat salah satu program, dan itu tuh dibiayai penuh oleh Department of US-nya. Dan tapi ternyata qadarullahnya gak berangkat, gak jadi berangkat tahun 2020 karena pandemi. Ya dimana dimana waktu itu perjuangan untuk bisa dapetin Amerika, negara yang emang Nau impikan untuk bisa belajar di sana, itu perjuangannya 2 tahun. 2 tahun untuk seleksi ke Amerika itu. Jadi waktu itu daftarnya di kelas 10 SMA nih Bu. Baru masuk karena emang udah, karena nih kan ya SMA-nya nggak jadi keluar negeri nih. Ini pasti kuliahnya harus pengennya keluar negeri. Dari kesana lah akhirnya di SMA tuh cari-cari kan Bu, cari-cari ada nggak ya SMA yang bisa bikin Naura keluar negeri gitu. Cari di internet waktu itu. Nah jadi waktu itu adalah ketemu programnya, dan di sana proses seleksi yang 2 tahun itu nggak gampang, banyak jatuh bangunnya, banyaklah suka dukanya selama di sana. Dan ternyata ketika itu hampir tercapai, sebentar lagi mau pergi, ya ternyata pandemi datang, dan akhirnya itu membuat Naura benar down waktu itu. Perjuangannya 2 tahun nih, tinggal dikit lagi pergi nih, ternyata ada pandemi. Ya emang kita di sana belajar untuk manage expectation gitu, jangan berekspektasi terlalu tinggi, tapi ya persiapkan segalanya, kayak kalau quotes-nya tuh kayak prepare everything but expect nothing gitu. Jadi persiapkan segalanya emang benar harus, tapi kalau untuk berekspektasi yang terlalu tinggi itu ujung-ujungnya kalau nggak kecapai ya akan sakit sendiri, akan down di sana. Terus kayak itu sedihnya lama, mungkin sampai 1 bulan lebih lah waktu itu sedihnya, kayak nggak ada semangat gitu kan. Tapi ya teruslah disemangatin sama orang tua gitu kan. Terus teman-teman dekat juga yang nyemangatin, ya mungkin nanti bisa jadi lo nanti Naura kuliahnya ke Amerika, mungkin belum sekarang jalannya. Dan ternyata emang bener, kita tuh kadang ketika kegagalan sampai ke kita tuh emang nggak bisa ngelihat hal baiknya itu di depan. Betul. Kita baru bisa ngelihat hal baiknya itu setelah itu selesai, dan setelah kita bisa berdamai dengan keadaan itu. Jadi waktu itu Nau mikir lagi kan, coba ya kalau misalnya kemarin itu Nau berangkat ke Amerika, oke, mungkin di sana Nau bisa dapetin pengalaman yang seperti ekspektasi Nau mungkin. Iya, betul. Tapi ternyata di Indonesia pun saat itu Nau waktu itu terlibat beberapa lomba. Jadi waktu itu pernah ikutin beberapa lomba waktu itu sama forum genre waktu itu. Jadi kami ikut kalau nggak salah 10 cabang lomba, dan waktu itu Nau di bagian ada juga beberapa ikut lomba di sana, dan alhamdulillah dari sana tuh menang di 2 lomba gitu. Dan proses di balik 10 cabang lomba yang diikutin itu Nau terlibat sebagai bagian editing, yang edit semua videonya gitu kan. Jadi di sana Nau belajar kayak, oh mungkin ini Allah punya rencana lain. Dari ketidakjadiannya Naura berangkat ke Amerika, di sana Naura ternyata bisa dapetin kesempatan untuk ikut beberapa lomba. Dari sana bisa ya jadi ikut kegiatan kepanitiaan juga waktu itu. Dan emang mungkin kita menganggap lah elah kan cuman itu doang ya, itu mah entar-entar juga bisa katanya gitu kan. Tapi ternyata kan nggak tahu kan dari kisah hidup mana yang membuat kita tuh jadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu. Lebih kuat ya. Iya. Emang orang-orang sukses yang Nau lihat sekarang itu, mereka nggak terbentuk dari hal-hal yang mudah. Mereka terbentuk dari hal-hal yang membuat mereka down, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Ya dari sana mereka bisa terbentuk. Yang terbentur akhirnya bisa terbentuk. Karena dari situlah, karena kesuksesan itu
sebenarnya masih sebuah perjalanan. Iya. Karena menurut Nau kesuksesan yang benar-benar itu adalah kesuksesan yang nantinya kekal, yang di akhir gitu kan. Kalau di dunia mah cuma sementara. Luar biasa ya. Oh, jadi Naura ini benar-benar dapat hikmah ya, karena nggak ke US ya. Iya, bisa diambil banyak lah hikmahnya ya, luar biasa. Salah satunya tadi pernah juga waktu bikin platform kesehatan mental sama teman-teman dari negara lain, waktu itu dari Amerika, Ukraine sama Kyrgyzstan waktu itu. Dan dari sana Nau menyadari, oh ternyata Nau bisa menebarkan manfaat juga melalui virtual ini. Walaupun virtual ya student exchange-nya, tapi tetap pengalaman untuk bisa punya teman-teman dari berbagai negara itu bisa kecapai. Jadi selama Naura dari MTS ya, punya cita-cita ke luar negeri ya. Selama itu ada nggak curhat ke teman, terus temannya ketinggian deh mimpi lu gitu, kayak apa ya, kayak nggak yakin sama skill yang kita punya gitu, ada nggak kira-kira? Di MTSN waktu itu pernah sih digituin, ya? Kayak tapi yang mendukung Naura itu kayak selalu ayah sama bunda gitu, kayak bisa kok kecapai impian ke luar negeri walaupun orang-orang sekitar kita ngeremehin kita, ya udah. Itu nggak akan berpengaruh sama impian kita, karena impian kita tuh adalah hal baik yang ya udah, ngapain juga dengerin omongan orang yang kadang-kadang semua omongan orang itu nggak bisa kita dengerin sepenuhnya. Kita harus punya filter terhadap diri kita sendiri. Nggak semua omongan orang tentang diri kita harus kita terima kalau misalnya nggak sesuai gitu. Jadi selagi kita punya niat yang baik dan cara mendapatkannya itu pun baik, jadi untuk apa dengerin kata orang yang ternyata itu bisa membuat kita jatuh, nggak mencapai hal baik tadi gitu. Iya, betul. Jadi gini, motivasi paling gede Naura tuh apa? Jadi kenapa pengen keluar di luar negeri gitu, kenapa nggak Indonesia gitu, kan kita punya banyak nih kampus nih, kayak ITB gitu, UI ya, yang lain-lain gitu. Kenapa di luar negeri? Motivasi terbesar untuk keluar negeri itu karena sebenarnya pertama ya pengen banggain bunda sama ayah. Karena bunda sama ayah kan kuliahnya waktu itu cuma di Indonesia gitu. Jadi kayak Nau pengen punya sebuah kayak yang beda gitu, yang lebih baik lah dari bunda sama ayah. Terus selain itu memang Universitas Indonesia bukannya jelek ya, bagus juga kok Universitas Indonesia. Cuman ke luar negeri itu kita bisa punya pengalaman yang lebih berbeda di usia yang muda gitu. Di sana budayanya beda, teman-temannya beda, jadi kita lebih bisa untuk melihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang, karena kita udah tahu ternyata orang-orang yang ada di dunia ini nggak semuanya sama kayak kita. Kita memang punya perbedaan, tapi dari sanalah kita bisa belajar untuk menghargai. Jadi lebih ke ngejar pengalaman juga untuk bisa keluar negeri. Terus samping itu juga pasti pengen aja gitu nyobain sistem pendidikan yang berbeda dari Indonesia, dan mana tahu nantinya di sana bisa balik ke Indonesia terus terapin ilmunya dan bisa bikin Indonesia jadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rahman. Ya meskipun bukan dengan skala yang besar, mungkin mulai dari hal-hal kecil yang dulu ya. Iya, yang bisa Naura kendalikan lah di hal-hal yang kecil dulu gitu. Amin. Terus Naura ada ini nggak sosok motivator yang benar-benar memotivasi Naura nih, sehingga Naura bisa jadi Naura yang sekarang gitu, yang akan berangkat ke Turki lebih kurang 3 hari lagi loh. Iya nih, aduh kalau soal ngomongin motivator nih kayak rada-rada bukan sedih gitu ya, soalnya keinget orang tua terus nih. Iya, kalau motivator tuh kayaknya ayah sama bunda sih. Ayah bunda ya. Iya, jadi kalau ayah tuh motivator kalau misalnya di bagian kayak Naura tuh dulu orangnya bukan yang kayak sekarang, dulu kayak pendiam. Pas pendiam ya? Pendiam, kalau sekarang kan agak bacot nih, Bu. Kalau dulu tuh pendiam gitu kan. Jadi kalau misalnya dulu Bu, bahkan ya Bu, waktu SD disuruh ikut lomba catur sama guru SD Nau. Tapi Nau saking nggak percaya dirinya, nggak mau ikut. Jadi waktu itu tiba-tiba waktu jam istirahat Nau lagi main catur kan di teras di depan kelas. Tiba-tiba guru SD Nau datang gitu. Naura, kamu bisa main catur ya? Iya Bu, bisa. Oh iya, besok ikut lomba ya minggu depan. Terus kan kayak nggak pernah nih kan ikut lomba, itu baru pertama kali ikut lomba pas SD. Bu, nggak bisa Bu, Naura nggak pernah ikut lomba, nggak mau, nggak bisa Bu, kayak gimana ya, kayak nggak percaya diri lah gitu. Terus kayak bisa Naura, nggak apa-apa, coba aja dulu gitu kan, kayak dimotivasi waktu sama gurunya. Terus sampai-sampai diancam pas mau hari H pergi itu, kamu kalau nggak ikut nih ibu merahin ya nilai olahraga kamu, kata ibu tuh.
seriusan. Iya ya. Terus tapi ternyata ya udah akhirnya kan ikut nih lomba. Jadi kayak saking nggak percaya dirinya, bahkan untuk ikut lomba itu aja kayak ya Allah nggak bisa nih gitu. Jadi akhirnya dari sanalah kayak itu kan kalau dari sisi guru Naura ya, tapi pas sampai rumah kan cerita kan sama bunda atau sama ayah, terus nih motivasi, ya udahlah nggak apa-apa, coba aja dulu, kayak itu kesempatan loh Naura, jangan disia-siain gitu. Jadi ya emang kalau ayah tuh di bagiannya motivator gitu lah. Kalau misalnya lagi down, dimotivasi, dikasih nasihat gitu. Kalau bunda tuh lebih ke yang doa-doa gitu. Lebih yang ke religiusnya gitu. Jadi kayak lo melihat kalau ayah tuh dulu kan kuliahnya di Indonesia juga gitu kan. Terus kayak ya pengen aja gitu ngebahagiain bunda sama ayah gitu kan, karena kayak lo lihat banget perjuangan ayah tuh kerja keras untuk kerja gitu. Ya pokoknya dari apa-apa dari dulu tuh lo selalu kayak dibimbing gitu. Apa-apa yang Nau mau tuh kalau misalnya hal-hal baik pasti kayak diturutin gitu. Misalnya waktu itu pas di SD pengen ikut waktu itu namanya Jarimatika gitu kan. Tapi di Padang Panjang nggak ada Jarimatika, Bu. Jadi waktu itu cari ternyata ada di Bukit Tinggi. Jadi waktu itu pas SD tiap minggu ayah tuh ngantarin Nau dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi cuma untuk Jarimatika. Tiap minggu ya? Tiap minggu. Itu beliau nganterin terus? Iya, meski hujan gitu ya? Iya kan, waktu itu alhamdulillah naik mobil, Bu. Jadi diantarin terus, dan itu jam minggunya tuh jam 8 pagi atau jam 9 gitu. Dan itu tuh ditungguin ayah di Jarimatika di Padang Bukit Tinggi. Jadi kayak walaupun tahu kan itu sibuk, pasti juga banyak kerjaan gitu kan, tapi kalau soal untuk mewujudkan impian anak-anaknya pasti kayak diluangin waktu gitu sama ayah. Jadi bahkan jam 8 Jarimatikanya mungkin sampai berapa jam ya, sejam atau 2 jam ditungguin juga di sana, kayak di luar itu ditungguin. Berarti orang tua nungguin di depan Jarimatika. Iya karena kan waktu itu masih SD ya, ditinggalin nggak mungkin nih pulangnya, maksudnya ya bolak-balik lagi ya, bolak-balik lagi ke Padang Panjang berapa jam lagi gitu kan. Ya udah ditungguin aja akhirnya. Jadi kayak banyak lah gitu dari dulu tuh kalau misalnya bahkan dulu pas di TK juga sering ikut belajar menggambar. Waktu itu Nau suka menggambar, itu juga dilesin. Jadi kayak ya alhamdulillah lah kayak orang tua Nau mendukung hal-hal potensi yang ada di diri Nau gitu. Berarti Naura pintar gambar ya? Bukan, mungkin lebih ke suka menyukai ya? Suka gitu, suka gambar, suka. Luar biasa ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa ini dukungan orang tua Naura berarti memang dari kecil disupport terus ya? Iya, alhamdulillah. Terus ada nggak ini Naura dulu kan ya tadi cerita ya, Naura itu pernah lomba catur, pernah ini, terus pernah nggak kayak semacam orang tua itu nggak usah kesini deh, diarahin gitu versi orang tua gitu. Kamu di sini aja kayak papa gitu, kayak mama gitu. Pernah, Bu. Pernah ya? Dulu tuh waktu mau milih jurusan kuliah ceritanya. Iya, jadi biasanya berhubung gitu. Kan Naura tuh sukanya gambar, bidang-bidang desain gitu. Nah, terus kepikirannya kan apa ambil jurusan desain aja ya pas kuliah gitu kan. Padahal sebenarnya Naura di SMA tuh IPA, Bu. Oh, IPA. Iya, IPA. Terus akhirnya waktu itu bingung kan, ya milih jurusan apa ya gitu kan, apa ke desain aja ya. Tapi nih harus lintas jurusan nih. Kalau lintas jurusan harus belajar lagi dari awal untuk ikut SBMPTN. Karena waktu itu Naura nggak lolos di SNPTN. Waktu itu ditolak di SNPTN. Terus akhirnya coba ke SBMPTN, jadi ambil jurusan apa ya. Terus akhirnya waktu itu cari-cari lagi di internet, apa ya jurusan yang cocok sama Naura gitu. Cari di internet, yang belum puas dong, cuma dari internet doang nih informasinya. Terus tanya ke orang tua gimana ya, coba ambil. Terus waktu itu disaranin sistem informasi gitu, waktu itu informatika. Dan waktu itu kayak ya istiqoroh gitu kan, nanya sama Allah gimana ya, mana jurusan yang paling baik untuk Naura. Terus tiba-tiba waktu itu hati Nau masih belum yakin gitu, kayak drama banget, Bu, waktu milih jurusan kuliah. Tiap malam tuh nangis, ini jurusannya mana ya, kalau kayak gini nanti biayanya segini, kayak banyak banget lah yang dipikirin. Pertimbangan ya? Iya, sebenarnya kan itu katanya nggak usah lah dipikirin masalah itu, biar itu urusan ayah katanya kan. Tapi ya gimana kan, kita anak ya? Iya pasti mikirin juga lah gitu. Terus akhirnya setelah perdramaan itu milih jurusan kuliah nih yang mana, terus istiqoroh. Terus tiba-tibanya besok kayak Allah ngasih petunjuk lewat salah satu teman ayah yang juga pernah kuliah di jurusan sistem informasi gitu. Terus dikasih taunya, nanti kamu kesini Naura, kalau di sistem informasi nanti emang Naura pengen kemana sih awalnya. Terus Nau bilang kan, kayaknya tertarik ke UI UX design kata Nau. Tapi itu tuh bukannya ke desain ya kata Nau gitu kan. Itu tuh juga
relate kok sama sistem informasi gitu. Nanti tapi di sistem informasi ini nanti kamu juga belajar, selain belajar tentang ya yang sistem informasi itu juga ada sedikit tentang bisnisnya juga gitu. Terus cari-cari tahu lagi, oh iya ya ternyata kayaknya menarik juga nih. Terus dilihat kalau misalnya meninjau ke belakang dari jurusan SMA Naura kan IPA tuh emang relate-nya ke sistem informasi ini, bukan yang ke si desain ini tadi. Jadi akhirnya waktu itu cerita-cerita kan sama orang tua, terus akhirnya nggak apa-apa kok ambil jurusan sistem informasi aja, karena nanti di sana Naura bisa ngembangin ilmu yang emang udah Naura dapetin dari SMA di IPA gitu. Terus nantinya di sistem informasi prospek kerja juga bagus nih katanya gitu kan. Dan ternyata dari sana memutuskan ya udahlah akhirnya ambil sistem informasi, dan dari sana pun dibilangin gitu kan sama orang tua, walaupun kamu di jurusan sistem informasi tapi kamu tetap bisa kok ngembangin skill kamu di bidang desain itu lewat otodidak gitu, asalkan punya kemauan, dan dari atas dasar kemauan itu kita bisa belajar untuk terus menggali hal itu gitu atas dasar kesukaan itu. Dan sebenarnya kalau untuk milih jurusan kuliah tuh bukan yang sesepele itu ya Bu, karena betul. Itu akan kita bawa 4 tahun ke depan. Kita harus siap mempelajari hal itu seumur hidup kita mungkin, bahkan betul. Ya kan. Kita kembali nih ke Turki ya. Oke, boleh. Jurusannya apa nih di Turki kalau boleh tahu? Statistika, Bu. Statistika ya. Berarti di Turki itu kuliahnya lebih kurang 4 tahun ya? Iya, 4 tahun, Bu. 4 tahun, luar biasa. Berarti 4 tahun nanti akan beradaptasi ya dengan negara baru, dengan kebiasaan baru, budaya, pola baru. Kira-kira persiapan Naura nih sejauh ini ya, udah berapa persen kira-kira nih? Persiapannya mungkin di 3 hari menuju keberangkatan ini 3 hari ya. Berapa ya, kira-kira mungkin 90% deh kayaknya. 90% ya? Soalnya tadi pagi baru selesai PCR juga gitu. Oh, PCR tadi pagi ya? Jadi ya, semoga aja dilancarkan ya, Bu. Amin ya Allah. Ada nggak Naura yang ingin disampaikan nih ke orang tua selaku motivator atau orang yang motivasi hidup Naura yang benar-benar ya dari kecil itu benar-benar didampingi, diarahkan, disupport terus kegiatan-kegiatan yang positifnya, ada nggak yang disampaikan? Apa ya, aduh, nggak bisa dibalas dengan apapun sih, karena semua itu sangat priceless gitu, sangat tidak ternilai. Karena dari kecil gitu kan diajarin, dibimbing juga, walaupun nggak selamanya semulus itu, pasti juga ada kadang kontra, tapi ya tetap kalau akan hal baik pasti didukung juga gitu. Iya, betul. Jadi ya pesan untuk paling ya terima kasih yang sangat-sangat besar lah, yang nggak bisa ternilai oleh apapun. Karena itu nggak bisa diganti dengan uang atau apapun, karena itu adalah sebuah nilai gitu. Iya, betul. Nilai yang nggak bisa yang diajarkan ke Naura itu, Naura yang sekarang itu adalah hasil didikan orang tua atau keluarga Naura, itulah Naura sekarang. Naura sekarang gitu. Jadi ya dulunya pendiam, nggak bisa ngomong di depan. Sekarang kayak agak bacot nih. Ya bisa lah, agak lebih bisa lah untuk menyampaikan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Kalau dulu mah penakut, Bu. Dulu aja waktu pas TK itu ya, kalau nggak ditemenin di depan pintu kayak nangis gitu. Kayak saking nggak percaya diri dan pemalunya anaknya dulu. Jadi dulu kalau TK diantarin, abis itu ditungguin ya di depan ya? Jadi awalnya pas hari pertama TK tuh emang diantarin, tapi karena nangis kan, jadi ya kayak ditinggalin aja gitu sama bunda, karena nggak mungkin kan terus-terusan diantarin, ditungguin kapan mau berkembangnya nih si Naura gitu. Akhirnya ya dari sana lah, dari yang anak pemalu jadi lama-kelamaan bisa membuka diri untuk jadi orang yang lebih bisa menyampaikan apa isi otaknya gitu. Luar biasa. Naura kasih support dong ke adik-adik di SMP Negeri 5 Padang Panjang nih ya, dan khususnya semua kaum milenial yang saat ini gimana caranya supaya bisa menjadi Naura yang sekarang gitu. Naura yang sekarang adalah Naura yang sekarang adalah orang yang Naura rasa lebih baik dari orang yang sebelumnya. Tapi itu semua pastinya masih tetap banyak kekurangan. Dan untuk semua adik-adik di SMP 5 ataupun semua teman-teman, ketika punya satu impian, libatkan Allah dalam mencapai itu. Dan intinya satu sih waktu itu, kayak sering banget bunda bilangin, karena kalau orang tuh sholatnya benar pasti
hidupnya lancar gitu. Iya, betul. Hidupnya akan lancar gitu. Jadi ya ingat aja gitu, dalam memulai sesuatu pasti libatkan Allah dulu untuk mencapai segala impian, dan ketika kegagalan itu datang, jangan nyerah karena kegagalan itu adalah awal kita untuk bisa menjadi tantangan untuk bisa menjadi lebih baik lagi, sebagai batu loncatan untuk bisa mewujudkan impian-impian yang lain nantinya gitu. Luar biasa Naura ya. Yeah. Semoga adik-adik di SMP Negeri 5 Padang Panjang nih bisa mengikuti jejak langkah dari Naura. Iya, semoga bisa lebih baik sih harusnya. Amin ya Allah Rahmanir-Rahim. Dari Naura ini kita kuatnya kata-kata Naura tadi ya. Yeah. Ingat sekali kuat dari Brian Dyson itu mengatakan, janganlah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha. Yeah. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti untuk mencoba. Nah, demikianlah podcast pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nora. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih.